Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bertemu kembali dalam mata kuliah perpustakaan digital yang kali ini kita akan membahas kustomisasi Setiadi part 2. SLIMS ETD atau Setiadi Electronic Thesis Disertasi merupakan software open source untuk mengembangkan repositori institusi yang dibangun dari SLIMS atau Senayan Library Management System. Kustomisasi itu berasal dari kata custom yang artinya adalah dibuat menurut pesanan atau kebutuhan. Jadi, ketika kita mendownload pertama kali suatu aplikasi dari internet, kita perlu melakukan kustomisasi sebelum kita menggunakan aplikasi tersebut. Mari kita lihat dan kita praktekkan. Pertama-tama kita buka browser terlebih dahulu. Silakan kalian gunakan browser yang kalian biasa atau sering gunakan ya. Kita buka Setiadi. Nah, ini adalah Setiadi yang sudah saya custom sebelumnya ya. Kemudian saya buka lagi Setiadi yang masih baru atau baru saja saya download. Nah, ini dia ya. Setiadi yang baru di-download. Di sini tampak kita melihat masih sangat basic atau dasar dan kita perlu melakukan kustomisasi ya. Berbeda dengan Setiadi yang ini karena ini sudah kita modifikasi ya dan siap untuk digunakan. Oke, apa saja yang akan kita bahas pada bagian 2 ini? Ini ada beberapa poin ya. Yang pertama adalah logo. Logo itu ada dua ya, ada dua macam. Yang pertama adalah logo public. Ini adalah logo public. Public itu artinya tampilan di depan, opak. Kemudian logo yang admin itu ketika kita sudah masuk ke dalam aplikasi. Nah, ini adalah tampilan admin. Logo admin yang dimaksud adalah yang di dalam ya. Seperti itu. Oke, kita mulai saja mempraktekkan bagaimana cara kita merubah logo. Tentu saja kita perlu membuat dulu logonya ya. Kita perlu membuat logonya. Kalau kawan-kawan lihat di sini ada logo dan ada nama perpustakaan. Perpustakaan FAH UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Nah, bagaimana cara kita merubah logo ini? Kita merubahnya di dalam source code Setiadi ya. Kita buka drive C. Ini tentu saja tergantung dari di mana kita menempatkan source code Setiadi tersebut. Apakah kita menggunakan SAM ataukah kita menggunakan MPPS. Untuk contoh kali ini saya menggunakan SAM. Jadi kita buka folder SAM-nya yang ada di C. Kemudian kita masuk ke folder htdocs. Lalu di sini ada beberapa folder ya. Kita masuk pada bagian custom dulu ya. Kita akan melihat di mana sih posisi penempatan file logo tersebut. Nah, saya masuk ke folder ini. Kemudian kita masuk ke template ya. Kita masuk ke template. Nah, di sini ada beberapa template ya. Kita coba masuk dulu ya untuk melihat templatenya. Ya, cara melihat template yang digunakan itu
kita masuk ke menu sistem ya. Kemudian silakan diklik tema. Tema ini sebenarnya sama dengan themes atau template. Nah, di sini terlihat ada dua macam template, ada yang admin dan ada yang public. Ya, kalau public itu adalah tampilan depan atau opaque. Kalau admin adalah tampilan back end. Ya, di sini terlihat admin itu menggunakan template setbot. Ya, setbot. Oke, sepertinya templatenya belum ini ya, belum dikembangkan lebih jauh. Kemudian kita coba melihat public. Di sini terlihat templatenya menggunakan lightweight ya, lightweight. Ya, tampaknya mirip ya template lightweight ini dengan template public yoga. Ini mirip sekali, kita lihat ya. Oke. Untuk itu kita kemudian masuk ke template lightweight ya. Nah, di dalam template lightweight ini ada beberapa folder dan file untuk macam-macam gambar ya, logo, gambar, foto dan sebagainya itu ada di folder IMG. IMG itu sebetulnya image ya, image atau gambar-gambar. Nah, silakan diklik. Nah, disinilah tempat gambar-gambar itu berada. Nah, di sini kalian bisa melihat, oh ternyata logonya itu ada di sini ya. Ini kita bisa melihat Setiadi itu sama dengan tampilan depan ya, ini sama. Kemudian simbol buku dan sebagainya, RSS, progress, ini bisa kalian ganti. Logo Facebook, ya, Instagram, YouTube, dan sebagainya. Di dalamnya juga ini ada folder slider ya. Nah, slider ini adalah untuk foto-foto. Kemudian ada ICO itu untuk Pevicon. Nah, tampaknya penempatannya itu tidak di lightweight ya, tapi kita coba buka di template yoga. Ya, kemudian kita lihat di bagian IMG. Image. Oh, ternyata penempatan file gambarnya tuh ada di template yoga.img. Nah, di sini kawan-kawan bisa melihat, di sinilah logo yang telah saya buat, saya tempatkan di sini. Dan logo yang lama ini kita bisa ganti namanya dengan menjadi logo 2, seperti itu. Kita coba lihat. Nah, ini teman-teman ya, logo yang saya buat. Ini sebetulnya sederhana, saya hanya buat menggunakan PowerPoint ya. Nah, seperti itu. Nah, cuma yang penting diperhatikan adalah pastikan namanya itu sama persis ya, nama filenya itu adalah logo. Teman-teman nanti tinggal merubahnya saja. Kemudian yang kedua adalah yang harus sama juga adalah formatnya. Kalau kita lihat ini kan aslinya ya. Aslinya itu menggunakan PNG, format PNG, maka kita juga gunakan PNG. Seperti itu. Dan usahakan PNG-nya ini tidak menggunakan latar belakang putih. Ya, seperti itu. Karena coba kawan-kawan lihat di belakangnya ini kan tidak ada background putih ya. Seperti itu. Ini juga sama seperti yang yang setelah saya custom. Nah, ini juga kan backgroundnya tidak ada ya, hanya tulisan saja dengan logo UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Oke. Kemudian yang harus sama juga adalah dimensionnya ya. Dimensionnya ini kita lihat ini 250, yang ini ternyata dimensinya tidak harus sama, tapi kurang lebih mendekati ya teman-teman. Tapi yang wajib itu adalah formatnya PNG dan namanya logo. Logo yang asli ini kita rubah saja logo 2 ya. Kemudian logo yang telah kita buat kita namakan dengan logo. Seperti itu kawan-kawan. Cara merubahnya. Jadi silakan kalian coba membuat logo ya. Sesuai dengan perpustakaan yang kalian akan desain. Seperti itu.
Untuk yang admin ini bisa kalian coba-coba sendiri. Itu posisinya ada di Setiadi, kemudian masuk ke folder admin ya. Kemudian di sini ada admin template, klik. Kemudian silakan kalian masuk sesuai dengan foldernya. Ini contohnya setboot. Nah, di sini ada media. Nah, silakan kalian coba-coba ya. Seperti itu. Kita pindah saja ya untuk mempercepat. Kemudian pvcon. Pvcon yang dimaksud itu adalah yang ini ya, yang kecil, logo juga. Hanya saja ini menggunakan format ICO ya. Coba kita lihat saja penempatannya ada di mana. Template, kemudian kita coba masuk ke yoga, kemudian img. Nah, di sini ada folder namanya folder ICO. Nah, di sinilah kalian bisa menempatkannya. Pastikan namanya adalah pvcon ya, pvcon. Kemudian formatnya adalah ICO. Kalau kita perhatikan propertiesnya, nah ini ya, .ico. Nah, pvcon yang aslinya kita rubah namanya menjadi pvcon 2 ya, untuk menyimpan aslinya. Sewaktu-waktu bisa kita kembalikan lagi ke awal ya. Seperti itu. Kalau ukurannya tidak mesti harus sama, tapi yang penting adalah formatnya ICO. Bagaimana cara untuk merubah format dari PNG ke format ICO? Ya, misalnya nanti kalian download logo perpustakaan yang kalian akan desainkan, dia formatnya adalah PNG. Bagaimana cara merubah ke format ICO? Nah, kita bisa menggunakan fasilitas dari internet ya. Kata kuncinya adalah convert PNG to ICO. Nah, seperti ini kawan-kawan. Nah, nanti kita bisa convert menggunakan website yang ada di internet. Nah, alamatnya convertico.com. Tidak harus di alamat ini, bisa saja alamat yang lain. Tapi intinya adalah menyediakan fasilitas untuk convert. Nanti kawan-kawan bisa menguploadnya di sini. Ya, kemudian silahkan nanti di klik go. Nah, hasilnya adalah nanti .ico, dan nanti kemudian filenya kita rubah menjadi pvcon. Seperti itu ya caranya. Silakan kalian coba. Ini saya tutup dulu. Kemudian kita lanjut slider gallery. Nah, slider gallery itu sebenarnya yang ini teman-teman ya. Gambar yang besar ini. Ini adalah slide gallery. Kalau kita perhatikan di sini ada 4 gambar yang saling berganti. Dan teman-teman juga perhatikan gambar ini tidak naik turun ya, tidak naik turun. Artinya stabil. Kita coba perhatikan pergerakannya. Nah, stabil ya, artinya gambarnya tidak turun atau naik seperti itu, tapi stabil. Kenapa bisa demikian? Karena kita ngeset ukuran size-nya itu sama ya untuk keempat gambar tersebut. Dan kawan-kawan juga bisa melihat gambarnya di sini bersih ya. Tidak patah atau buram ya. Seperti itu. Nah, di mana tempat penempatan foto ini? Kita bisa melihat ada di img ya, kemudian di slider. Nah, ini ada folder slider. Nah, teman-teman bisa lihat di sini ada 4 foto ya. Namanya adalah BG1, BG2, BG3, dan BG4. Nah, pastikan nama filenya sama. Kemudian kita coba lihat dimensionnya 1500 kali 1000 pixel. Dia menggunakan pixel dan formatnya adalah JPG. Nah, ini bisa kita samakan semua ukurannya. Coba kita cek yang BG2 sama, 1500 kali 1000, formatnya JPG. Meskipun ukurannya beda-beda, ya, tidak masalah. Nah, ini juga sama. Kemudian yang keempat juga sama, seperti itu. Untuk gambar itu sebenarnya kalian bisa searching di internet, ya. Cari gambar-gambar yang memiliki kualitas yang cukup bagus atau tinggi, ya. Saran saya jangan gunakan Google Gambar, karena Google Gambar itu yang pertama ukurannya bisa kurang bagus atau tidak sesuai mungkin, atau mungkin kualitasnya juga kurang bagus
ya, kalian bisa mencari kumpulan gambar HD ya keren ya, seperti itu, yang free tentunya, yang terbebas dari copyright. Jadi pastikan kalian juga hati-hati dengan persoalan copyright. Salah mengambil gambar itu bisa menyebabkan kita melanggar copyright. Nah, ada beberapa alamat website yang menyediakan gambar-gambar yang free ya, yang bisa kita download secara gratis. Nah, contohnya ini adalah pixabay ya .com, kemudian ada Pexels ya. Kemudian ini juga ada ID Pinterest ya dan sebagainya. Saya biasanya senang masuk ke alamat yang ini. Coba kita buka ya. Pixabay. Nah, di sini kawan-kawan bisa mengambil gambar-gambar yang kalian butuhkan. Ya. Saya coba masukkan kata kuncinya adalah library ya. Atau bisa juga perpustakaan. Kemudian coba kita search. Kita tekan enter. Nah, di sini kita bisa melihat beberapa gambar-gambar perpustakaan yang ada. Tapi kalau seandainya kalian mendesain tampilan opaque untuk perpustakaan tertentu, ada baiknya kita foto saja ya objek-objek yang mewakili dari perpustakaan tersebut. Nah, saya ambilkan contoh misalnya gambarnya yang misalnya yang mana ya yang bagus. Nah, ini coba ya, saya klik. Nah, di sini kita bisa download gratis ya, seperti itu. Nah, kita bisa unduh gratis dengan ukuran yang kita tentukan. Misalnya saja saya coba ambil yang ini ya. Lalu klik muat turun. Oke ya, ini formatnya JPG. Saya coba copy ya. Saya gunakan saja untuk kasus ini. Nah, ini saya letakkan di, coba yang ore ya. Kemudian template, yoga, img, lalu foldernya adalah slider. Nah, yang ini saya coba ganti ya, bg1, saya paste dulu tentunya. Kemudian slider foto yang defaultnya ini saya rubah dulu ya, supaya tidak perlu menghapusnya. Saya coba rubah menjadi bg12. Kemudian yang foto ini saya berubah menjadi rename BG1 ya. Oke, seperti itu. Ini jadi BG1. Oh, maaf. BG1. Nah, seperti itu. Dan kita sesuaikan ukurannya. Kalau di sini kan 700 kali 204. Oh, ternyata di sini semua 700 kali 204. Maka di sini juga harus saya sesuaikan. Coba kita lihat dulu ya, kalau tidak sesuai bagaimana, apa yang terjadi. Kita buka dulu opak yang ori tadi ya. Kita coba refresh. Refreshnya harus mantap teman-teman ya. Nah, ini tadi kita sudah berhasil memasukkan galerinya ya. Seperti ini, bagus sekali ya kualitasnya. Ini kualitas HD. Kita lihat pergerakannya ya. Nah, ternyata di sini tidak stabil, teman-teman. Tidak stabil. Inilah yang dimaksud naik turun slidernya itu. Kenapa? Ini disebabkan karena ukurannya tidak sama. Nah, teman-teman harus memperhatikan dengan baik masalah ukuran ini. Seperti itu. Nah, tidak stabil ya. Nah, jadi caranya kita harus menyamakan ukurannya. Kita lihat di sini ukurannya 1900 kali 1271 pixel, sangat jauh sekali. Kalau di sini 700 kali 204. Oke, kita ganti saja.
700 kali 204. Kita gunakan kita gunakan saja Paint ya untuk mengeditnya. Gunakan Paint. Kemudian resize pixelnya tadi 700 kali 204. Ini saya hilangkan saja centangnya, kemudian rubah sini 204. Oke. Nah, sudah berhasil kita rubah. Nah, sekarang sudah berubah. Sekarang kita cek kembali. Kita refresh lagi. Nah, teman-teman, ukurannya sudah berubah. Ya. Nah, sekarang gambarnya sudah stabil, sama. Hanya saja mungkin mengurangi sedikit kualitas ya, kualitas gambar menjadi menurun. Ya, ini teman-teman mesti perhatikan juga ya persoalan kualitas gambarnya ini. Oke, itu ya mengenai slidernya. Kita coba ganti lagi. Kemudian bagaimana cara menambahkan homepage info? Homepage info itu ada di sini ya. Ini homepage info, kawan-kawan. Ya, informasi seputar perpustakaan bisa kita edit di bagian sini. Ya, kalau di sini itu ada di sini, kita rubahnya. Nah, bagaimana caranya? Kita masuk ke admin. Kita klik masuk. Nah, ini sudah langsung berhasil masuk ya. Bagaimana cara merubah kontennya ya? Kita masuk ke sistem, kemudian konten. Nah, disinilah semua konten-konten bisa kita tambahkan dan kita edit. Ya, untuk konten homepage kita bisa sunting di sini, kita edit dan kita rubah ya seperti ini. Nah, silakan kawan-kawan bisa merubahnya di sini ya. Welcome to perpustakaan. Wah, ini agak berantakan, kita bisa edit aja, kita ulang aja. Selamat datang di perpustakaan FAH UIN Jakarta, seperti itu ya. Kemudian kita perbarui. Nah, kita cek lagi. Nah, seperti ini ya. Hasilnya sudah berhasil kita rubah. Oke. Nah, kawan-kawan juga sebetulnya bisa membuat berita ya, membuat berita-berita yang diadakan di perpustakaan. Bisa kita buatkan berita di website seperti ini yang kawan-kawan lihat di sini. Ya, ini sebetulnya adalah kumpulan dari berita-berita yang dibuat atau dituliskan. Nah, contoh misalnya saya klik, maka akan terlihat informasinya. Nah, bagaimana caranya membuat berita? Nah, kita buatnya ada di konten. Kemudian kita bisa menambahkan data baru. Nah, di sini. Ya. Kemudian kita tuliskan judul kontennya. Kemudian buat petnya ya, buatkan petnya. Dan ini harus unik, nggak boleh sama. Kemudian beritanya itu ada di sini. Kita tuliskan beritanya di sini. Sebagai contoh ya, sebagai contoh yang mana sih yang dimaksud dengan pet ini? Pet. Contohnya ya, misalnya visi, misi, dan tujuan. Kalau saya klik, ya akan terbuka halaman berita ya. Ini sebetulnya adalah berita statis. Ini yang disebut dengan berita statis. Kenapa di berita statis? Karena halaman ini merupakan halaman yang akan sering dikunjungi atau dibuka dan biasanya ada linknya pada bagian menu navigasi. Nah, ini sebetulnya linknya ada di sini ya, di about ya. Kalau saya klik about, nah ini adalah visi, misi, dan tujuan. Ini yang disebut dengan berita yang sifatnya statis ya. Kalau nggak ada di sini, itu kita sebut dengan dinamis. Artinya beritanya bisa kita update secara berkala seperti itu. Nah, kalau saya klik visi, misi, dan tujuan, kita lihat di halaman URL-nya ya. Ini index.php tanda tanya p sama dengan visi underscore misi. Nah, ini yang disebut dengan pet
Ini yang disebut dengan pet, visi_misi. Jangan gunakan spasi ya, tapi gunakan underscore untuk untuk memberikan pet tersebut. Misalnya dia lebih dari satu kata. Seperti itu. Kalau kita perhatikan di bagian tema ini, di bagian konten ini, kita coba melihat ya. Nah, ini petnya contohnya. Ini informasinya page info itu header info. Visi misi, visi underscore misi. About library, about underscore library. About slims. Nah, perhatikan teman-teman, di sini tidak ada satupun yang menggunakan spasi ya. Kita bisa lihat. Nah, itu ya caranya memberikan pet unik ya, seperti itu. Kalau saya klik, maka terlihat pet uniknya seperti ini. Nah, ini teman-teman nanti bisa buat sendiri sesuai dengan karakteristik dari berita yang kita buat ya. Kita sesuaikan saja. Biasanya sih 2 kata ya, atau 1 kata. Seperti itu. Kalau 2 kata ya gunakan underscore atau disambung saja. Sehingga dia menjadi seolah-olah 1 kata. Seperti itu ya untuk membuat beritanya. Saya kira mudah ya teman-teman ya. Kita lanjut lagi. Kemudian menambahkan informasi atau berita dinamis dan statis. Nah, ini tadi yang tadi kita udah bahas ya. Kalau statis itu biasanya tampil di bagian menu. Jadi kalau kawan-kawan melihat, ini semua adalah informasi-informasi yang sifatnya statis ya. Profil, visi misi dan tujuan pustakawan. Nah, ini menggunakan drop down ya, dan sebagainya. Ini juga drop down, maps, visitor dan seterusnya ya. Ini yang disebut dengan informasi statis seperti itu. Kalau dinamis itu contohnya misalnya kita coba lihat ya informasi yang jalan ini. About library ini masih statis ya. Kita tunggu lagi. Nah, ini model pengembangan open source. Kalau kita lihat, ini adalah berita tidak ada di menu navigasi. Nah, ini artinya berita ini masuk kategori dinamis ya, seperti itu. Nah, perumpamannya sama seperti kita menulis berita atau informasi di blog. Jadi informasi yang kita tulis itu yang setiap hari atau secara berkala itulah yang disebut dengan beritanya bersifat dinamis. Seperti itu. Atau gampangnya berita yang tidak muncul di menu navigasi di bagian atas. Nah, itulah berita yang kita kategorikan dinamis. Seperti itu ya, teman-teman ya. Saya kira mudah. Kemudian, bagaimana cara mengedit dan menambahkan media sosial? Nah, oke. Kita lihat di bagian bawah ya. Ini adalah media sosial. Nah, tentu saja nanti kita akan buat media sosial ini ya, sesuai dengan media sosial yang dikembangkan atau didesain oleh perpustakaan. Ini contoh aja menggunakan Facebook, YouTube dan Instagram. Kalau kita perhatikan Facebook ini sudah saya rubah alamatnya ya. Teman-teman bisa lihat di bagian bawah ya, di bagian bawah ya. Kemudian YouTube-nya juga sudah dirubah, kemudian Instagram-nya juga dirubah. Kita bisa melihat Azwar_Muin pada bagian bawahnya ini ya. Seperti itu. Kalau saya klik misalnya, maka akan menuju halaman Instagram dari perpustakaan kita ya, seperti itu. Nah, ini contoh saja ya. Saya coba back, kemudian kita coba buka YouTube, maka akan ngelink ke channel YouTube perpustakaan. Seperti itu ya. Saya back lagi. Facebook. Nah, ini akan menuju ke halaman Facebook dari perpustakaan kita. Ya. Oke. Cara merubahnya, cara mengeditnya itu kita bisa masuk ke ini ya, foldernya namanya partials ya, partials atau artinya bagian-bagian, bagian atau struktur dari website kita. Silakan diklik
Kemudian di sini ada beberapa file ya, ada banner, footer, header, meta, news, section, simple search. Nanti kalian bisa custom sesuai dengan kebutuhan. Tapi untuk media sosial ini itu kita bisa melihat dia ada di bagian bawah kan. Nah, ini artinya adalah footer ya. Ini masuk kategori footer. Ini semua adalah masuk kategori footer ya. Seperti itu. Nah, maka tentu saja yang kita edit adalah di bagian footer. Silakan kita klik. Silakan diedit. Saran saya gunakan Notepad++ ya, atau editor yang lain. Kemudian kita bisa scroll dan di sini teman-teman bisa melihat media sosial. Nah, ini kalian bisa merubahnya di sini. Saya bisa saja ganti di sini ya, misalnya channel. Nah, di sini kita bisa menggantinya, misalnya halamat yang Facebook tadi, itu bisa kita ganti. Ya, seperti itu. Oh, ternyata ini bukan, posisinya ternyata ini bukan di yoga ya. Bukan di yoga, coba kita perbaiki dulu ya. Ternyata bukan di yoga, tetapi di lightweight. Ya, di lightweight, kita masuk kembali lagi ke partial, lalu footer, edit. Nah, di sini teman-teman bisa kita edit alamatnya. Ini alamat linknya bisa kita rubah. Di sini kalian bisa lihat alamatnya sudah saya ganti ya. Kemudian untuk YouTube-nya ini bisa kita ganti juga sesuai dengan link YouTube dari perpustakaan kita ya. Kemudian Instagram juga begitu. Kalau misalnya teman-teman mau merubah menggunakan media sosial yang lain, silahkan kalian nanti tinggal menambahkan saja ya, menambahkan saja. Caranya ini bisa kita ambil, kita bisa mengambil source code-nya ya. Satu rangkaian ini ya, satu rangkaian ini kita bisa ambil. Nah, kita bisa menyediakan atau mencari dulu ininya logonya, kemudian kita bisa menyesuaikan. Tinggal kita ganti aja, misalnya apa ya, WhatsApp atau media sosial yang lain. Silakan disesuaikan. Saya kira mudah ya. Kemudian alamat, teman-teman juga bisa merubahnya di sini. Alamatnya itu yang ada di samping kanan ini ya. Ini juga masih kategori di footer. Seperti itu. Silakan kalian sesuaikan. Silakan dirubah. Kemudian teman-teman juga bisa melihat di bagian powered by ini yang ada di bagian bawah ini. Kita bisa melihat juga sudah ditambahkan Azwar Muin. Ini kita bisa ngeditnya di bagian belakang ini ya. Nah, teman-teman juga silahkan dimanfaatkan ya. Nah, seperti ini. Nah, ini sebenarnya dibutuhkan sedikit kemampuan bahasa HTML. Tentu saja kalian pernah belajar ya HTML ini pada semester sebelumnya. Ya, jadi kalian bisa mengulang kembali pelajaran mengenai HTML. Seperti itu. Atau kalau kalian ingin melihat source code HTML yang saya buat, silakan aja. Silakan nanti kalian sesuaikan dengan kebutuhan. Oke. Kita kembali lagi di sini mengedit address sudah ya, alamat. Lalu mengedit dan menambahkan menu navigasi. Nah, ini dia. Mengedit dan menambahkan menu navigasi. Di mana cara menambahkannya atau mengedit-ngedit yang ini, teman-teman ya. Caranya ada di bagian ini, saya hapus dulu. Ini kalau kita perhatikan menu ini ada di bagian header ya, ada di bagian header, maka file yang harus kita rubah itu ada di bagian header. Kita coba klik headernya, kita edit menggunakan Notepad++. Nah, di sini teman-teman bisa melihat ya, home, oke. Kemudian ada kalau misalnya ada tanda seperti ini, teman-teman, about, ada profil, visi misi dan pustakawan. Ini kan masuk kategori drop down ya, drop down. Nah, ini teman-teman sebetulnya bisa mengambil source code yang ada, ambilnya dari sini. Nah, drop down ini sampai ke sini. Nah, ini kalian bisa memanfaatkan
ya. Source code ini bisa kalian ikuti, ya, bisa kalian samakan. Nanti tinggal ganti saja about-nya, ya. Kemudian di bawahnya ada profil. Nanti dia akan menuju ke halaman index.php, tanda tanya p sama dengan about library. Nah, ini yang dimaksud tadi dengan pet unique pada konten. Nah, ingat tadi ya, pet unique pada konten ini bisa kita tambahkan di bagian sininya. Artinya untuk profil ini akan menuju ke halamat link yang p sama dengan about underscore library. Visi, misi, dan tujuan juga akan masuk ke halaman yang petnya adalah visi underscore misi, pustakawan, librarian, dan sebagainya. Nah, kalian harus perhatikan itu, ya. Oke, begitu juga yang lain, ini bisa kita urutkan sesuai dengan kebutuhan. Ini contohnya saya udah menambahkan maps, visitor, ya. Visitornya ini sebetulnya awalnya bukan di sini posisinya, ya, tetapi dia ada di bawah login, ya, ada di bawah login, tapi saya pindahkan ke atas seperti itu. Ya, jadi kalian bisa memanfaatkan drop down yang sudah ada sebelumnya. Ya, kalau tidak salah yang sudah ada sebelumnya itu yang ini ya, yang drop down dari login ini sebetulnya sudah ada sebelumnya. Kalian bisa copy saja datanya dan rubah sesuai dengan kebutuhan. Begitu juga dengan collection juga ini. Collection juga ini sudah ada sebelumnya. Ini adalah kodenya. Ya, tapi sebaiknya hati-hati teman-teman kalau ada yang terhapus sedikit saja dari kode ini atau berubah nanti bisa berantakan. Jadi saya sarankan kalian harus hati-hati di dalam mengeditnya ya. Tapi paling tidak kalian bisa memanfaatkan kode source code yang sudah ada untuk mengeditnya. Ini khusus untuk menu navigasi informasi yang sifatnya statis saja ya, bukan yang dinamis seperti itu. Saya kira teman-teman bisa ya untuk memahaminya. Kita langsung saja pindah ke berikutnya, mengedit info design by footer. Saya kira tadi ini sudah kita bahas. Kemudian menambahkan maps location. Oke, teman-teman bisa melihat di sini ada maps ya. Kalau saya klik, maka dia akan masuk ke halaman ini. Ini sudah saya sudah sesuaikan. Lokasinya ada di Maps UIN Syarifah, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, dan alamatnya juga sudah saya edit ya. Kemudian perhatikan juga URL-nya teman-teman, ini P sama dengan peta. Nah, ini yang dimaksud dengan pet unique tadi, seperti itu. Jadi pastikan jangan ada yang sama. Lalu di sini juga udah saya tambahkan ada back to home. Kalau misalnya saya klik, maka dia akan kembali ke halaman sebelumnya. Nah, bagaimana caranya untuk mengedit maps tadi? Dan kemudian kita menambahkan di sini ya, di menu navigasi utama. Kalau menu navigasi utama ini saya kira teman-teman tadi sudah paham ya cara menambahkannya. Tinggal kita edit saja di bagian header.php. Kita tinggal tambahkan di sini tadi untuk peta tadi, maps tadi ada di bagian, nah ini teman-teman ya. Nah, ini dia menambahkan menunya ya. Dia berdiri sendiri ya, sama seperti visitor dan help on search dan home, dan dia sejajar dengan menu yang utama. Dia bukan drop down ya, seperti itu. Nanti kita tambahkan peta di belakangnya seperti ini. Oke, nah bagaimana settingan untuk peta tersebut? Kita bisa masuk ke, ini saya hapus dulu ya. Kita masuk ke folder Slims-nya. Kemudian ada di lib, folder lib. Kemudian kita masuk ke folder contents ya. Nah, di sini ada source code untuk peta.inc.php. Nah, di sini kalian bisa mengeditnya seperti itu. Ini adalah tampilannya.
tampilan source code-nya. Kawan-kawan bisa menambahkan link back to home seperti ini. Kita hanya menambahkan saja linknya. Ya, teman-teman silakan diikuti saja ini. Tentu saja alamat setdianya sesuaikan saja dengan path atau URL setdi yang kalian miliki. Kemudian kontak informasinya silahkan dirubah sesuai dengan perpustakaan kalian masing-masing. Ya, alamatnya, nomor teleponnya, jam bukanya, ya, koleksinya, ini silahkan kalian rubah sesuai dengan desain yang kalian buat. Kemudian yang perlu diperhatikan di sini adalah iframe-nya ya. Ini iframe-nya. Kalian perhatikan iframe-nya ini. Ya. Ini source-nya ini kalian bisa ambil dari mana sih ya untuk iframe-nya. Saya akan menunjukkan bagaimana cara kalian mengambil iframe ini dari Google Maps seperti itu. Ini bisa kita lihat sampai di sini ya iframe-nya, teman-teman. Kemudian untuk atribut yang lainnya ini bisa kita sesuaikan. Misalnya berapa sih lebarnya, berapa tingginya, apakah menggunakan frame border, style ya dan sebagainya. Nanti kalian juga bisa menyesuaikan aja. Ini yang disebut dengan atribut. Seperti itu. Ingat pelajaran HTML. Nah, cara mengambil source-nya ini, sumbernya ini bisa kita buka Google Maps ya. Google Maps. Kita klik. Kemudian cari alamat dari perpustakaan tersebut ya. Cari alamatnya di mana. Kalau kasus untuk yang saya buat ini kan Fahwin Jakarta. Nah, pastikan dia ada di Google Maps. Kemudian ini terlihat ketemu ya sampai menemukan titik yang pas dan ini memang sudah ketemu ya Fakultas Hadap dan Humaniora UIN Jakarta. Nah, cara mengambil iframe-nya itu kita klik pada bagian ini bagikan. Kemudian ambil pada atau diklik pada bagian sematkan peta. Nah, iframe-nya ada di sini teman-teman. Ini kita tinggal salin saja. Ya, ini HTTP dan seterusnya. Ya, ini kita tinggal ambil. Ya, dan silahkan dikopas pada bagian sini ya, seperti itu. Nah, kita bisa sesuaikan juga ukurannya berapa persen dan height-nya berapa persen. Seperti itu ya. Saya kira tidak terlalu sulit. Sebenarnya bisa juga dengan cara kedua. Cara kedua itu bukan mengambil iframe-nya tetapi mengambil pada bagian ini lat dan long ya. Ya, ini latitude dan longitude ya kalau nggak salah. Ini kalian bisa ngambil dari Google Maps juga. Sebagai contoh, kalau misalnya saya kembali ke sini, saya klik pada Fakultas Hadap ini, pada bagian URL-nya ini teman-teman. Nah, ini dia minus 6 poin dan seterusnya sampai di angka sini ya. Sampai di angka sini. Kalau kita perhatikan 8139. Nah, sama kan? Sama kan dengan ini? Oke. Kemudian untuk longnya 106.7548501. Jika kita perhatikan ada di bagian sini, kawan-kawan. Nah, ini dia nih. Nah, ada di sini. Itu bisa juga kita manfaatkan long dan apanya tadi? Long dan latnya. Ini bisa kita manfaatkan. Oke, kemudian setelah selesai kalian setting, tinggal menambahkan saja pada bagian menu. Ya, menu yang ini, Maps. Karena dia adalah halaman yang sifatnya statis. Silakan kalian tambahkan pada file header.php. Kemudian terakhir bagaimana sih mengedit warna HTML ya, mengedit warna. Nah, saya kira ini kalian pernah belajar ya, pernah belajar dulu waktu belajar HTML dan CSS. Ini sebetulnya bisa kalian rubah-rubah ya warna-warnanya ini sesuai dengan karakteristik dari perpustakaan yang kalian rancang ya. Sebagai contoh ya, atau yang bagian bawah deh ya. Coba kita bagian bawah. Kita coba ganti di bagian sini ya. Inspect element, weight, as pulse ya. Ini kita bisa lihat
kelasnya namanya wet asphalt. Warnanya ini ya, coba kita tes dulu background colornya, misalnya red. Nah, teman-teman kita bisa lihat dia akan berubah. Atau misalnya yang midnight blue. Ya, ini kita bisa ganti misalnya yellow. Ya. Nah, ini dia ya, bisa kita rubah menjadi warna hijau. Warna kuning ya. Nah, ini contoh saja ya, kita bisa melihat, kita coba kopikan ini midnight mint blue-nya. Kemudian kita masuk ke folder. Kita coba ngeditnya di bagian mana sih? Di bagian template, kemudian yoga, kemudian di bagian folder CSS, kemudian main. Nah, kita rubahnya di sini, teman-teman ya. Kemudian kita cari Ctrl F, paste midnight mint blue. Ada nggak? Nah, di sini terlihat ya ada midnight mint blue. Oke. Nah, kita rubah misalnya, kita sesuaikan aja warnanya. Misalnya kita tes tadi warnanya, misalnya saja green ya, green. Kita save. Lalu kita lihat hasilnya. Nah, ini kawan-kawan berubah jadi green ya, seperti itu. Ini bisa kalian sebetulnya memanfaatkan HTML color jika misalnya kalian ingin menyesuaikan warnanya yang ada, ya seperti itu. Nah, ini misalnya saya ingin menggunakan warna coklat brown ya, brownnya agak tua, atau bisa juga ngambil dari sini ya. Ini misalnya aja contoh Indian Red, misalnya saya ambil saja kodenya, kemudian saya rubah di sini, seperti itu ya. Ini kita rapikan lagi ya, biar enak dilihat. Oke, kita lihat lagi hasilnya. Nah, warnanya udah berubah sesuai dengan yang kita inginkan. Tapi tentu saja warna ini juga penting kita perhatikan, jangan sampai menjadi kontras ya, atau tidak cocok dengan warna fontnya. Dan kita juga harus menyesuaikan dengan karakteristik dari warna lembaga atau perpustakaan yang kita rancang tersebut. Seperti itu kawan-kawan ya, yang bisa saya berikan. Ada beberapa poin yang kita tadi sudah berhasil merubahnya, dan tugas kalian tentu saja kalian harus mencobanya, mempraktekkan. Silahkan cari perpustakaan yang kalian ingin coba bantu untuk mendesainkan, dan silahkan custom sesuai dengan karakteristik dari atau sesuai dengan kebutuhan dari perpustakaan itu. Oke, terima kasih, semoga bermanfaat. Kita tutup dengan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.